Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Ibu-ibu jamaah al-ikhlas yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita semuanya masih diberi berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam, kemudian ditambah dengan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa kumpul lagi di majelis ini tanpa ada satu halangan apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan dalam diri kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam adalah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu jamaah rahimakumullah, di kajian pada sore hari ini yang pertama adalah pembacaan syarah dari kitab Ihya Ulumuddin di bab yang ke-24, yaitu bahaya mulut. Bahaya mulut, judulnya bahaya mulut. Bahaya mulut. Ibu rahimakumullah, jadi mulut ini menyimpan ribuan bahaya. Kita harus tahu bahwa mulut kita itu menyimpan ribuan bahaya ternyata. Gitu ya. Sampai di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada bab sendiri khusus bahas tentang bahaya mulut. Jadi satu-satunya cara agar selamat dari bahaya mulut itu adalah diam. Gitu ya. Satu-satunya cara itu hanya diam. Padahal menang wae ngono kuwi malah mari bingung wong kan. Wong menang wae itu kayak gitu. Loro piye gitu ya. Wah nek ngendikan terus nggih wong sebel wong ngomong kayak gitu ya. Kok serius. Jadi iya inilah jadi. Padahal satu-satunya cara itu gitu supaya kita selamat dari bahaya mulut itu adalah diam. Karena itu ada hadis di sini yang Rasulullah SAW itu memuji sikap diam dan menganjurkannya. Beliau bersabda, man somata naja. Kata Nabi, siapapun yang diam, dia akan selamat. Maksudnya diam itu ya maksudnya biar enggak ngomong yang enggak jelas-jelas gitu lah. Ngomongnya ya jelas-jelas saja gitu. Yang penting-penting mawon. Masih mboten penting mboten di akhir. Ya. Kemudian beliau juga bersabda, asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Diam adalah hikmah dan sedikit orang yang melakukannya. Nabi yang mengatakan bahwa sedikit orang yang melakukannya. Sidik wong sing menang itu sidik. Di antara sekian mungkin miliar orang di dunia ini, hanya sedikit aja wong sing menang, sing ngomong ya sing seperlune wae gitu. Ora perlu ya orang ngomong. Itu sedikit sekali. Anek Pak Guru, Bu Guru menang ya muridnya menang kabeh gitu kan. Nanti ditanya, jadi pelajaran apa? Enggak tahu wong gurunya menang kok gitu. Repot Ibu. Ya maksudnya ya kalau dalam pelajaran yang beda gitu ya. Nah nanti akan kita bahas apa saja yang nanti bahaya dari mulut itu gitu ya. Dari mulut yang paling ringan nanti ada yang paling besar gitu.
Kemudian beliau juga bersabda, man yatakaffala li bima baina lahyaihi wa rijlaihi atkafalu lahu bil jannah. Siapapun yang memberikan jaminan kepadaku dengan sesuatu yang ada di antara dua rahang mulut dan dua kakinya, maka aku akan memberi jaminan kepadanya dengan surga. Jadi kalau kita bisa menjaga mulut kita, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah itu dengan surga. Pasti dia akan masuk surga. Ibu-ibu ada cerita yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa ia pernah meletakkan sebuah batu dalam mulutnya sehingga tidak dapat berbicara. Nah, ketika ada orang yang bertanya tentang hal itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk mulutnya dan berkata, ini yang membuatku celaka. Abu Bakar sempat begitu, mulutnya diganjel karo watu, Bu. Ganjel karo watu. Kaya onone dhewe ganjel karo watu sing saka Mekah ae. Coklat kan gitu. Kira watu. Dia meneng ning coklat gitu ya. Ra Aceh kan gitu. Gitu. Jadi yang bakar gitu. Para sahabat sampai seperti itu ya. Saking takutnya dia. Ngasih watu diganjel di mulutnya, Masya Allah. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, demi Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Monggo Ibu. Bismillah, Ibu. Nggih. Nggih, Bu, monggo. Kelajengaken Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada suatu pun yang lebih perlu untuk dipenjara dalam waktu yang lama daripada mulut. Jadi bahaya mulut betul ini sampai para sahabat, para tabi'in pun juga memperhatikan bagaimana menjaga mulut itu. Ya intinya kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diamlah gitu. Itu ada monggo bubur. Monggo ndereke sugeng. Ya. Nah, di sini disebutkan bahaya mulut dari yang paling ringan hingga yang paling besar. Yang pertama, bahaya mulut yang paling ringan. Yang paling ringan adalah membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bicara yang tidak bermanfaat, yang ngomong ngalor ngidul ning ora ono manfaate. Kita brus gitu nggih. Itu yang paling ringan itu. Yang paling ringan. Kita brus. Gitu. Jadi iya Rasulullah SAW bersabda min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini orang bermanfaat jadi tinggallah, nggak usah diomongkan. Gitu. Kemudian yang kedua, bahaya mulut yang kedua adalah berbicara berlebihan. Ngomong berlebihan, membesar-besarkan. Ya pokoknya dibesar-besarkan lah kalimat sing musimnya dibicarakan ringan saja, dibesar-besarkan. Ya, ditambah-tambahin. Ya, ditambah-tambahin. Gitu. Kemudian yang ketiga, bahaya mulut berikutnya adalah ikut serta dalam kebatilan dan kemaksiatan. Berbicara tentang perempuan yang tidak baik, gitu ya. Bahasannya itu kalau yang populer ya WTS, gitu nggih. Wanita tunasusila itu membicarakan itu, gitu ya. Terus kemudian yang keempat adalah bahaya mulut yang lebih besar lagi, yaitu berdebat. Nih, berdebat, nggak boleh kita itu berdebat dengan sesuatu yang diharamkan, ataupun berdebat tentang cara dan jalan untuk sampai pada sesuatu yang diharamkan. Nabi SAW bersabda, jangan mendebat saudaramu
jangan mencandainya dan jangan menjanjikan sesuatu jika kamu tidak bisa menepatinya. Jadi nek kita dengan saudara itu ya nggak usah mendebat lah. Itu sing tidak penting tentunya. Ya debat masalah ilmu mungkin bisa apa senengane ada rujukannya. Tapi nek sing ora ono ilmune ya daripada debat akhirnya padu. Akhirnya kan sudah akhirnya jadi cokoran itu nggih. Mending ngalah lah gitu ya. Mending ngalah gitu. Dan tidak boleh menjanjikan sesuatu kalau kita tidak bisa menepatinya itu. Jadi nek janji itu ya sing kita kira-kira bisa menepatinya itu. Maka yang paling aman itu ya ketika besok ketemu ya, insya Allah semoga paling sehat kan itu ya. Itu coba siap gitu ya. Kan gue ora teko gitu ya. Kan jadi ngecewa, ini siap kan gue ora teko gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Nek kira-kira orang mantep ya, mending insya Allah gitu aja. Ya, insya Allah kan itu lebih aman gitu ya. Ada sekarang kok insya Allah tuh, gitu malah ada. Jadi seolah-olah orang yakin gitu. Insya Allah kan jika Allah mengizinkan ya, jika Allah mengizinkan kan gitu. Ada dilalah sakit atau keperluan yang lain kan kita tidak tahu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, menuntut atau memperkarakan seseorang. Jadi ini bahaya. Jadi nuntut memperkarakan seseorang itu bahaya ternyata. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang penuh permusuhan dan mahir berperkara. Nggawe perkara senengane nggawe perkara gitu ya. Senengane nggawe perkara ganteng-ganteng, kayak do rukun yo nggawe ontran-ontran gitu. Akhir dadi ribut kabeh, ra sido PKK, ra sido RT gitu ya. Gara-gara wis macam-macam gitu ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, berpura-pura dan menggunakan kata-kata yang tanpa makna. Berpura-pura. Rasulullah SAW bersabda, aku dan umatku yang bertakwa berlepas diri dari kepura-puraan. Kemudian itu ya berpura-pura. Kemudian yang ketujuh, bahaya mulut yang ketujuh adalah memaki dan berkata kotor. Maki-maki. Misuh-misuh, tapi memaki kan orang misuh-misuh ya Bu ya. Memaki-maki kan berarti memaki gitu ya. Ngonek-ngonek kayak gitu ya. Maki-maki itu ngonek-ngonek kayak gitu. Bukan misuh-misuh. Nek misuh-misuh grudelan gitu. Misuh. Grudelan ini jengkel gitu ya. Grudelan yang mesuh kan gitu. Tapi nek memaki-maki beda. Harus di depannya. Gitu. Sambil nunjuk-nunjuk gitu ya. Itu nggak boleh gitu ya. Terus kemudian apa tadi Bu? Memaki-maki ya? Berkata kotor ya. Yang ketujuh tadi ya. Ya. Nabi bersabda, jauhilah perkara kotor karena Allah Subhanahu wa tidak menyenangi perkataan yang kotor dan memancing-mancing perkara yang kotor. Gitu. Kemudian yang ke-8, melaknat, baik melaknat hewan, benda mati ataupun manusia. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bukanlah seorang tukang laknat, kata Rasulullah SAW. Jadi melaknat ini juga sama hewan pun juga nggak boleh, benda mati juga nggak boleh dilaknat, gitu ya. Jadi ya, makanya harus dikendalikan betul gitu ya. Apa itu? Nek kucing masuk ke rumah, kemudian nguyuh sembarangan, gitu ya, pipis sembarangan, terus kemudian nelek sembarangan gitu ya. Itu jangan dimaki-maki, gitu ya. Jangan dimaki-maki. Wis kucingnya dimaki-maki, sing duwe ya dimaki-maki sisa. Ora cukup ngono, di WA gitu nang grup sisa, gitu dipoto tangga. Wis style grup ngono nggo status sisa. Sing enggak boleh. Jadi sekarang itu begitu ya. Akhirnya sing punya kucing ya piye dikon ning kamar mandi ora gelem. Dikon ning kamar mandi ora gelem wis dicepaki nggon ya.
jenenge kucing kan gitu. Golek kucing maduk kan gitu. Dia lah sing maduk ning ngene tanggane kan gitu ya. Wis apes tenan gitu ya. Yes, nggak boleh ya. Jadi kalau kita itu paham ilmu, ya mestinya begitu. Orang ya binatang kok, gitu ya. Itu kan binatang liar, bukan binatang. Ya kalau dipelihara ya, nek diculke ya dia melayu kok. Gitu kan. Nggak bisa, nggak kayak apa? Nggak kayak kambing misalkan ada kandangnya khusus ya itu di kucingnya. Nah kucing liar itu kan ya tidak seprimpen ya betul bahasanya. Kayak kucing hias. Yang kucing hias memang sudah dia mahal harganya dia. Yang kucing biasa liar biasa itu. Ya ngambon-ngamboni dan sebagainya. Akhirnya jadi macam-macam gitu ya. Itu yang ke-8 gitu. Yang ke-8 kemudian yang ke-9 apa jenengan iki? Berpuisi apa itu sekalian. Ya. Maca-maca puisi gitu nggih. Boleh enggak boleh. Ya, berpuisi. Apa ya? Membaca syair ya. Syair itu ini Nabi bersabda, kalau perut salah seorang di antara kalian penuh dengan nanah, itu lebih baik ketimbang penuh dengan puisi. Gitu. Ya puisi itu, nyanyi itu termasuk puisi itu enggak ya? Nyanyi beda ya, nyanyi ya. Puisi beda ya. Nah, yang dilarang dalam puisi ini adalah keseringan membacanya. Nah, di sini keterangannya begitu. Jadi yang dilarang dari puisi adalah keseringan membacanya. Kalau tidak sering, kalau nggak sering, ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Jadi ada yang membolehkannya. Para ulama ada yang membolehkan. Ya mau sesekali mau puisi sing manfaat maksudnya gitu ya, bukan puisi sing malah jadi ngelokro kita rasa semangat gitu ya. Puisi sing marai semangat itu. Tentunya yang boleh yang seperti itu. Ini puisi sing marai sedih, marai males gitu ya. Sing rempet-rempet barang ngono ya. Oh, enggak usah gitu ya. Ya, di sekolahan ya gitu ya, ada puisi ada. Ya. Yang nggak boleh itu keseringan. Ya. Yang nggak boleh itu keseringan. Gitu. Terus kemudian yang ke-10 bercanda. Bercanda apa namanya? Mengolok-olok. Apa ini keterangan di sini? Bercanda pada dasarnya mengolok-olok dilarang dan tercela kecuali sedikit. Nabi bersabda, la tumari akhoka wa la tumazihu. Janganlah engkau mendebat saudaramu dan jangan mengolok-oloknya. Mengolok-oloknya. Bercanda tapi ngolok-olok. Guyon ning ngolok-ngolok aslinya gitu ya. Enggak boleh itu. Ngece gitu nih. Ngece itu. Ya, ini sekarang membuli gitu ya. Ngece ngolok-olok. Nah, sekarang tuh wong tuane barang digowo ning sekolahan. Celuk bapake, celuk ibuke gitu ya. Sing bocah-bocah jadi rame gitu. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11 mana? Ke-11 tadi mengolok-olok. Sudah ini mengolok-olok. Di sini ada firman Allah dalam surat Al-Hujurat nih, ayat yang ke-11 itu. Ayat yang ke-11. La yashar qaumun min qaumin. Hendaklah satu kaum tidak mengolok-olok kaum yang lain gitu ya. Kemudian yang ke-12 menebarkan kejelekan. Jadi ini merupakan tindakan yang dilarang karena menyakiti dan merendahkan hak orang lain. Menebar kejelekan. Nabi bersabda, pembicaraan di antara kalian merupakan satu amanah. Jadi dijaga betul ini, jangan sampai kita itu kalimat kita itu justru malah menjelek-jelekan
orang atau menebarkan kejelekan seseorang. Kemudian yang ke-13, janji dusta. Janji dusta itu apa, Bu? Ya ora ditepati nggih. Ngapusi nggih. Salam di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1. Alladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Jadi kalau kita berjanji ya jangan dusta, ditepati. Oke, janji mau menciptakan 19 lapangan 19 juta ya, 19 juta lapangan. Ya ditepati, jangan kosak-kosik malah keliling sis kampling gitu ya. Itu janji dusta. Kalau janji ditepati. Jadi Rasulullah SAW bersabda di sini, al-idatu atiyatun gitu. Janji itu adalah seperti pemberian. Kalau orang ini kata utang gitu ya. Jadi kalau orang berjanji itu kayak orang dikei gitu loh. Ngarep-arep kan itu. Nanti arep-arep betul gitu ya. Besok arek dapat bantuan. Wah, ngasih saiki arep-arep tenan. Ini arek gimana? Kemudian yang ke-14, berdusta dalam perkataan maupun sumpah. Ini termasuk dosa yang paling buruk. Berkata dan sumpah, wis sumpah barang masalahnya gitu ya. Ternyata orang ditepati gitu ya. Satu riwayat menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah setelah Rasulullah SAW wafat berkhutbah, Rasulullah pernah berdiri di tempat ini kemudian menangis dan bersabda, jauhilah dusta karena dusta itu bersama kedurhakaan dan keduanya berada di neraka. Rasul juga bersabda, sesungguhnya dusta itu merupakan satu dari beberapa pintu kemunafikan. Dia orang-orang yang berdosa itu termasuk dia itu membuka pintu kemunafikan gitu. Kemudian yang ke-15, ibu-ibu sekalian, yaitu hibah. Nah, ini hibah nih ya. Ini ada banyak teks gitu ya. Terkait dengan hibah ini ya. Dengan hibah banyak sekali ini ya. Jadi ini yang apa jenengane sing mesti kita hindarkan betul nih hibah itu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 di sana juga disebutkan bahwa wala yahtab ba'dukum ba'dum ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, dan janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian senang makan daging saudaranya yang sudah mati gitu ya. Nah, jadi hibah itu disamakan dengan di dalam Al-Qur'an itu orang yang berhibah itu disamakan seperti orang yang makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kayak Sumanto gitu. Nah, Sumanto sekarang udah tobat, sudah makan nasi ya, sudah nggak kanibal lagi. Jadi seperti itu. Nah, Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya janganlah kalian saling iri, saling marah, saling bersaing, dan saling membelakangi. Dan janganlah sebagian kalian menghibah sebagian lainnya. Dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Rasul juga bersabda, jauhilah hibah, karena hibah lebih berat daripada zina. Jika seorang berzina kemudian ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Tetapi jika seorang menghibah, dosanya tidak akan diampuni sampai orang yang dihibah itu mengampuninya. Nah, hibah itu dosanya lebih berat daripada zina. Ya, karena hibah itu kaitannya dengan hakul adami kan itu tuh. Ya ngapura, ya tak ampura, ngene tok gitu, ngene tok. Berat itu gitu ya. Berat gitu ya. Makanya lebih berat daripada zina. Ya dua-duanya jangan dilakukan. Hibah karena lebih berat, benar itu hibah itu ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda melalui Anas radhiyallahu an, pada malam Isra aku bertemu dengan satu kaum yang mencakari muka mereka sendiri sehingga bertanya, wahai Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Mereka itu orang yang sedang mencakar-cakari mukanya sendiri itu.
Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang yang menghibah manusia dan merusak kehormatan mereka. Di hibahnya itu hibah dan merusak tenan gitu ya, sing ora bener gitu ya. Jadi menjatuhkan martabatnya di mana-mana diomongke gitu ya. Nah itu sih. Nanti di akhirat seperti itu, mencakar-cakari mukanya sendiri. Gitu ya. Sampai seperti itu balasannya nanti di akhirat itu, azabnya. Allah kemudian berfirman, siapapun yang mati dalam keadaan bertobat dari hibah, ia akan menjadi orang yang paling akhir masuk surga. Ya Allah. Tuh. Jadi siapapun yang mati dalam keadaan bertobat dari hibah, masuk surganya paling akhir tuh. Ya, paling akhir. Dan siapapun yang mati dalam keadaan terus melakukan hibah, ia akan menjadi orang yang pertama masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini ada pengertian hibah nih. Pengertian itu adalah menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya, seandainya orang itu mendengarnya. Itu. Nah, bagaimana kalau kita ngomong ke wong api-api baiknya saja yang diomongin. Kayaknya orang-orang ya, Bu ya, ngomongin ngapi ya, jarang gitu ya. Biasanya ya ono sing elek barang gitu ya. Sing paling seru ya sing elek gitu ya. Sing paling seru sing elek. Ngapi ngono wis elek sithik ngono langsung hilang gitu ya, ngapi. Gitu ya. Jadi menyebutkan seorang dengan sesuatu yang tidak disukainya, seandainya orang itu mendengarnya, seperti menyebutkan kekurangan yang ada pada tubuhnya, terus kemudian keturunannya, pekerjaannya, perkataannya, agamanya, dunianya, bahkan tentang baju, tentang rumah, atau tentang binatang peliharaannya tadi itu, gitu ya. Yang pipis sembarangan itu ya. Terus wongnya dihibah gitu ya. Itu. Ini yang nggak boleh itu ya. Jadi apa? Ya. Di sini disebutkan bahwa hibah yang diungkapkan secara tidak langsung sama saja dengan hibah yang diungkapkan secara langsung. Tidak ada perbedaan antara menggunakan gerak tubuh yang mengindikasikan hibah atau menggunakan kata-kata secara langsung. Berdoa, gedip-gedip menurut termasuk hibah, sama aja itu. Ngomong karo gedip-gedip dak. Gitu ya, isyarat gitu ya. Itu juga nggak boleh, ya. Nggak boleh. Dan orang yang mendengar hibah sama dengan orang yang mengungkapkannya. Gitu. Sama dengan orang yang tidak hanya itu, memperhatikan dan merasa heran terhadap sesuatu yang disebutkan di dalam perbincangan hibah dianggap sebagai dukungan terhadap hibah gitu ya. Waduh gitu ya. Melu grumake gitu ya. Melu gitu ya. Melu termasuk mendukung gitu ya. Memperhatikan dan heran, dah iyo, itu kan modal karo mendukung kan gitu ya. Oh nah ini juga, iya tenang ini ya, tambah gitu ya, macam-macam. Akhirnya wah nggak hanya satu saja. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapapun yang melindungi kehormatan saudaranya ketika ia tidak ada, maka Allah akan melindungi kehormatannya pada hari kiamat. Gitu. Allah akan melindungi kita ketika kita melindungi saudara kita yang nggak ada di hadapan kita, maksudnya tidak dihibah gitu nih. Ya ngomongnya sing ngono nang kene wae ngomongke kebutuhan dhewe gitu ya, jangan kebutuhan orang malah dia mau ngomong kayak gitu ya. Nek kita biasa datang Rabu sore ke sini yang nggak bisa datang ya sudah biar saja. Positive thinking tadi kata Bu Basendari tadi, ya wis ya berhusnudzon saja. Gitu. Kemudian di sini disebutkan ada 6 macam hibah yang dibolehkan. Ada 6 hibah sing oleh gitu ya. Ternyata ya wis dilarang saiki ana sing oleh gitu ya.
ono sing oleh, alhamdulillah. Gitu ya. Ono sing oleh ke titeni gitu ya. Opo ae kan itu ya. Yang pertama adalah mengeluhkan kezaliman. Gitu. Ono wong sing zalim, nah, kita mengeluh. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadikan hibah itu sebagai alat bantu untuk mengubah kemungkaran. Gitu. Ada orang berbuat mungkar, kita omongi itu nang wong-wong gitu. Karepe ben tujuannya men wong sing berbuat mungkar itu bisa berubah menjadi baik. Yang ketiga, meminta fatwa. Oke. Meminta fatwa itu ya jalo ujangan, jalo nasihat pada kiai. Ayah atau saudaraku telah mendolimiku. Nah, misalkan bapak atau saudaranya telah mendolimiku. Nah, kita bisa meminta nasihat ke orang lain. Langsung diomongin, bapak saya begini, saudara saya begini. Minta solusinya. Yang keempat, mengingatkan kaum muslimin dari keburukan. Nih, mengingatkan kaum muslimin dari keburukan. Kemudian yang kelima, menyebut seseorang dengan kekurangannya karena ia telah dikenal dengan nama seperti itu. Itu oleh menyebut seseorang dengan kekurangannya karena ia telah dikenal dengan nama seperti itu. Nek dia nggak dikenal dengan nama seperti itu, jangan. Misalnya gini, menyebut seseorang itu si pincang, kemudian si delo, atau si sipit, atau apa biasanya? Jeliteng gitu ya. Biasa begitu, biasa dipanggil begitu. Hari-harinya tuh biasa dipanggil begitu. Itu boleh. Tapi nih hari-harinya nggak biasa dipanggil begitu. Kok boleh? Ya alamatnya wah ini sing niku loh, sing pincang. Nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Kalau memang biasanya begitu ya. Sebut namanya. Nah, gitu. Ini pun biasanya ngotot niku mboten napa-napa. Oh, itu kucir gitu. Oh, itu pincang gitu. Itu boleh gitu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, hibah yang boleh itu menyebutkan kejelekan orang yang gemar berbuat fasik secara terang-terangan. Itu boleh. Gitu ya. Jadi menyebutkan, ya contohnya misalkan ada perempuan yang kawiane ora bener gitu ya. Nah, itu disebutkan aja nggak apa-apa. Untuk ben kapok. Gitu ya. Nah, sekarang kan jadi pekerja kok dirubah jadi kalimat yang aslinya itu jelek dirubah jadi pekerja komersial. PSK. Jadi pekerja gitu ya. Oh yang ngono kok jadi pekerja. Nah, itu kan salah gitu ya. Iya. Kan ada yang lebih serem nih malahan kalau orang-orang dulu itu. Ya kan? Mestinya kalimat yang serem itu supaya dia berubah gitu ya. Dengan menyandang gelar itu kan akhirnya isi. Nah sekarang kan kerja. Gitu ya. Apa kerja gitu ya. Jadi pelanggaran gitu ya. Ya. PSK. Pekerja. Itu nih, ibu-ibu sekalian ternyata sudah 14 ini. Itu sampai dengan itu, insya Allah kita akan melanjutkan tentang kafarotnya, tebusannya yang akan datang itu. Kalau kita sudah berhibah, yuk cara nebusnya bagaimana? Insya Allah pertemuan yang akan datang. Oke, ini materi kita terkait dengan syarah Ihya Ulumuddin ini kita selesaikan sampai sini. Kemudian kita buka buku Saqifannya, monggo. Kemarin sampai halaman berapa nih, Bu? Al-Qari'ah sudah ya? Bayyinah sudah. Atin sudah. Alam Nasrah sampun. Ad-Duha nggih. Saniki Ad-Duha nggih.
Boleh dihitung lagi. Halaman 63, Bu. Ji, 63. Halaman 63, Bu. Wadduha, surat Ad-Duha. Monggo sareng-sareng ta'awudz dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits. Nggih, sampun dis nggih. Saya ulangi nggih, saya dulu nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini sambut dis nggih. Dis. Lidahnya apa? Nah, lidahnya kegigit. Fahaddits.
Iya. Samun hadis, samun hadis, makanya hadis hurufnya jadi sin. Hadis, tif, 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 fahadis. Fahadis, monggo sarang-sarang monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sudah gitu, pelan-pelan insya Allah bisa nanti gitu ya. Terus kemudian surat Al-Lail, halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Bunya fungsinya panjang, mad badal dhammah. Fasanuyassiruhu lil yusra gitu. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa saddaqa bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Maaf. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda.
تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sarang-sarang, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin
tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul adzim. Belum kaos sih. Sampun jam. Itu ibu-ibu sekalian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.